Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu mantek yang ke-16. Bab aqsamun nau'i, pembagian nau'. Aqsamun nau'i, pembagian nau'. Nau' dibagi dua, satu nau' hakiki, dua nau' idhofi. Nau' hakiki adalah lafal kulli. Ingat ya, lafal kulli adalah lafaz yang mempunyai makna umum, yang maknanya mencakup afrod atau individu banyak, yang hakikatnya sama seperti kata al-insan. Ini sudah pernah kita terangkan. Yang kedua, nau' idhofi. Nau' idhofi adalah lafal kulli yang berada di bawah jenis, baik hakikatnya sama maupun tidak. Contoh al-hayawan. Saya ulang lagi. Nau' hakiki adalah lafal kulli yang maknanya mencakup afrod. Afrod itu adalah individu seperti Amir, Hasan, Amin, Joko, Pramono, dan lain sebagainya. Itu namanya individu yang hakikatnya sama. Jadi hakikat Amin, Hasan, Bambang, Pramono ini hakikatnya adalah sama. Sama-sama sebagai hayawan. Hayawan di sini jangan diartikan binatang, bukan. Hayawan di dalam ilmu mantek ini pengertiannya adalah sesuatu yang bergerak, yang mempunyai kemampuan untuk bergerak-gerak. Bergerak itu artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nau' hakiki lafal kulli. Nah, al-insan itu kan lafalnya kulli karena mengandung arti umum. Berada di bawah jenis. Ini al-hayawan jenis, ini al-insan nau'. Sedangkan masdak itu adalah realitanya. Masdaknya atau realitanya, lafal kulli itu merupakan hakikat yang sama. Jadi antara Amir, Hasan, Amin ini hakikatnya adalah sama-sama sebagai hayawan. Hayawan itu adalah sesuatu yang bergerak, bukan binatang di sini maksudnya. Nau' hakiki ini tidak ada lagi di bawahnya kecuali juz. Jadi di bawah nau' ini tidak ada lagi kecuali juz, tidak ada jenis atau nau' itu tidak ada. Nah, contoh seperti ini. Al-insan. Al-insan ini dikatakan nau' hakiki karena al-insan itu merupakan lafal kulli. Mengapa al-insan disebut lafal kulli? Karena terdiri dari beberapa individu. Dan dikatakan hakiki karena hakikat daripada individu-individu ini sama, yaitu sama-sama sebagai hayawan. Contoh lain, alma. Alma ini termasuk nau' hakiki. Kenapa saya katakan nau' hakiki? Nau' itu berarti lafal kulli, alma kulli, karena ada afrodnya, ada individu-individunya, yaitu ada air mawar, ada air salju, ada air kali, bahkan juga ada air comberan. Nah, kan banyak sekali jenis air ini. Ya. Inilah yang disebut nau' hakiki.
Penjelasannya, lafal al-insan adalah nau yang berada di bawah al-hayawan, atau hayawan ini jenis, al-insan ini nau. Di dalam lafal kulli yaitu al-insan terdapat banyak afrod atau banyak individu, Amir, Hasan, Ali, Bambang, Pramono, dan seterusnya. Lah, masing-masing afrod ini mempunyai hakikat yang sama. Hakikatnya apa? Hakikatnya adalah sama sebagai hayawan. Hayawan di sini maksudnya adalah sesuatu yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau yang bisa bergerak-gerak. Yang kedua, nau idhofi. Nau idhofi adalah lafadz kulli yang berada di bawah jenis. Ini al-hawan, perhatikan gambar ini, al-hayawan. Ini lafal kulli karena memuat beberapa individu yang berada di bawah jenis. Ini di bawah jenis yaitu an-nami. Baik hakikatnya itu sama ataupun tidak. Jadi sama-sama, baik hakikatnya sama ataupun tidak. Contoh seperti al-hayawan. Lafadz hayawan bisa disebut nau karena berada di bawah jenis yaitu an-nami. Jadi an-nami ini jenis, al-hayawan posisinya sebagai nau. Jadi al-hayawan kalau dinisbatkan kepada an-nami, maka al-hayawan ini menjadi nau. An-nami itu artinya sesuatu yang berkembang atau tumbuh. Sedangkan hakikat hayawan tidak sama, yaitu manusia, kambing, kuda, kerbau, harimau, dan lain sebagainya. Jadi al-hayawan itu ya ada manusia, ada binatang, ada kuda, ada ikan, ada burung. Itulah individu-individu hayawan. Dan individu ini berbeda-beda. Manusia berbeda dengan binatang. Binatang itu ada kuda, ada kerbau, ada sapi, juga berbeda-beda. Dengan demikian, an-nami juga bisa disebut nau. Jadi kata an-nami ini yang tadinya menjadi jenis, ini bisa saja disebut nau apabila kita hubungkan dengan kata al-jismu yang berada di atasnya ini. Mengapa? Karena berada di bawah jenis. Jadi an-nami ini bisa berubah, yang tadinya jenis berubah menjadi nau karena al-nami ini juga berada di bawah jenis al-jismu. Al-jismu juga bisa menjadi nau karena di atasnya ada jauhar. Jadi jauhar ini jenis, tapi di atas jauhar ini tidak ada lagi jenis. Jadi ini hierarkinya seperti ini. Al-jauhar, al-jismu an-nami, al-hayawan. Kemudian baru al-insan. Ini contoh yang al-hayawan. Ya, hayawan itu ada manusia, ada gajah, ada anjing. Ini al-hayawan disebut sebagai nau idhofi apabila dinisbatkan atau dihubungkan dengan an-nami. An-nami bisa disebut nau idhofi kalau dihubungkan dengan al-jismu. Al-jismu bisa disebut nau idhofi apabila dihubungkan dengan al-jauhar. Sampai di al-jauhar selesai, tidak bisa al-jauhar itu menjadi nau karena di atasnya tidak ada jenis. Jadi patokannya apa saja yang di bawah jenis itu namanya nau. Sekali lagi saya ulangi, apa saja, lafal apa saja yang berada di bawah jenis itu namanya nau. Jadi kalau jenis di atasnya sudah tidak ada jenis, ya berarti dia tidak bisa disebut nau.
Ini ya hierarkinya atau al-marotib. Manusia itu pasti hewan. Dan hewan itu pasti merupakan sesuatu yang berkembang, yang tumbuh. Al-jismu an-nami. Nah, al-jismu an-nami itu bukan saja hayawan atau manusia, tapi al-jismu an-nami itu ya bisa berarti binatang, berarti manusia, berarti tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Pokoknya apapun namanya asal bisa berkembang, bisa tumbuh, itu namanya al-jismu an-nami. Tapi tidak semuanya jisim itu berkembang, ada juga jisim yang tidak berkembang. Jadi di atas al-jismu an-nami itu ada al-jismu. Seperti batu, itu ya tidak berkembang. Nah, seperti benda-benda mati itu tidak berkembang. Nah, di atas al-jismu ada al-jauhar. Al-jauhar ini artinya atom atau komponen paling kecil atas suatu benda. Jadi di sini berlaku setiap insan pasti hayawan, setiap insan pasti jisim an-nami, setiap jismu an-nami pasti jisim, setiap jisim pasti jauhar. Tapi tidak berarti sebaliknya. Al-jauhar belum tentu, al-jismu an-nami belum tentu, al-hayawan belum tentu, al-insan. Jadi komponen di atas, komponen paling atas itu al-jauhar, itu pasti mengenai semuanya ini, tetapi tidak sebaliknya. Contoh lain, al-ma. Ini adalah nau hakiki. Kemudian di atasnya itu ada asa. Air itu apa? Air itu adalah sesuatu yang mengalir. Air itu ada macam-macam, ada air salju, air kali, air laut, dan seterusnya. Nah, di atas air itu ada kata as-sail, sesuatu yang mengalir. Sesuatu yang mengalir itu di atasnya ada al-jism. Jismun itu jisim atau bentuk atau tubuh. Dan di atas al-jauhar. Nah, hierarkinya itu seperti ini. Kalau saya umpamakan, ini saya namanya Ajib. Ajib di atas saya ada Hadik, bapak saya. Di atasnya lagi ada mbah saya, Halimi. Di atas saya ada Simbah Amin. Seperti ini. Jadi posisinya Ajib ini sebagai anak kalau dinisbatkan pada Hadik. Dan Hadik ini menjadi anak jika dinisbatkan kepada Halimi. Halimi disebut anak jika dinisbatkan kepada Amin. Sama seperti al-hayawan. Al-hayawan ini disebut nau idhofi apabila dinisbatkan kepada an-nami, dan an-nami disebut nau idhofi apabila dinisbatkan kepada al-jismu, dan al-jismu sebagai nau idhofi apabila dinisbatkan kepada al-jauhar. Kalau sampai al-jauhar tidak bisa disebut sebagai nau idhofi karena di atasnya sudah tidak ada lagi. Kalau di sini ya diteruskan sampai Adam. Nah, gambarnya seperti ini. Al-insan ini nau hakiki, disebut nau karena terdiri dari beberapa afrod, disebut hakiki karena afrod-afrod itu mempunyai hakikat yang sama. Sedangkan al-hayawan disebut nau idhofi karena terdiri dari banyak afrod. Ini afrod ada manusia dan ada binatang yang hakikatnya bisa sama dan bisa tidak sama. Begitu juga seterusnya, ini al-hayawan disebut nau idhofi ketika dinisbatkan kepada al-jismu an-nami. Al-jismu an-nami bisa menjadi nau idhofi
apabila dinisbatkan kepada al-jismu. Dan al-jismu bisa disebut nau' idhofi jika dinisbatkan kepada al-jauhar sampai al-jauhar selesai. Jadi saya ulangi, nau' dibagi dua, ada nau' hakiki dan nau' idhofi. Kemudian nau' ini dilihat dari segi hierarkinya, ada nau' ali, ada nau' mutawasid, dan ada nau' safil. Nau' ali adalah nau' yang di atasnya tidak ada nau' lagi. Sedangkan nau' safil itu nau' yang di bawahnya tidak ada nau' lagi. Sedangkan nau' mutawasid ini di atasnya masih ada nau' dan di bawahnya masih ada nau' juga. Nah, keterangannya pembagian nau'. Nau' safil adalah lafadz kulli yang tidak ada lagi di bawahnya kecuali substansi atau juz. Contoh al-insan. Ya, al-insan tidak ada lagi nau' di bawahnya, yang ada di bawahnya hanya juz'iyahnya. Al-insan ini ya berupa Ahmad, Ali, Maimun, dan sebagainya. Nah, ini namanya Ahmad, Ali itu namanya juz'i. Kalau mutawasid adalah lafadz kulli yang di bawahnya terdapat nau' dan di atasnya terdapat nau'. Seperti kata al-jismu an-nami ini, di atasnya ada nau', di bawahnya juga ada nau'. Atau kata al-hayawan. Al-hayawan ini di atasnya ada nau', di bawahnya juga ada nau'. Inilah yang disebut nau' mutawasid. Yang ketiga nau' ali. Nau' ali adalah lafadz yang tidak ada lagi di atasnya kecuali jenis. Nah, seperti al-jismu ini. Jismu di atasnya tidak ada nau' lagi, yang ada hanya jenis, yaitu al-jauhar ini. Lafal jismu tidak ada lagi di atasnya kecuali jenis, yaitu jauhar. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.